Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Feriawan Effendi. Saya calon guru penggerak dari SMKN 1 Panggung-Rejo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Miftahul Muin. Beliau guru matematika di SMKN 1 Panggung-Rejo. Assalamualaikum Pak Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ferry. Sehat ya, alhamdulillah. Ini baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bapak. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, atau bisa dikatakan supervisi akademik seperti itu. Oke. Saya akan menyampaikan dulu adapun tujuan dari dilakukannya supervisi akademik, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan observasi nanti sebagai persiapan Bapak sebelum nantinya Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama dengan murid itu. Seperti itu, nggih? Ya, Pak. Nggih, jadi sebelumnya ini pada saat observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama ini Pak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, Ya. seperti apa? Untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nanti Pak, itu pada materi ukuran pemusatan data, maka ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik atau anak-anak mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menentukan, menganalisis, menyelesaikan masalah sampai menyajikan masalah ukuran pemusatan data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Baik, jadi ada 5 tujuan pembelajaran gitu Pak. 5 tujuan. Dari mulai mengidentifikasi, kemudian menentukan, menganalisis, menyelesaikan, dan menyajikan masalah pada ukuran pemusatan data. Betul Bapak. Kemudian saya lanjutkan nih Bapak untuk pertanyaan berikutnya. Area pengembangan mana yang hendak dicapai ini Pak? Ya, ada 3 area pengembangan Pak yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Yang pertama tentunya pada ranah kognitif atau pengetahuan. Kami harapkan peserta didik itu mampu menghitung nilai rata-rata itu, baik untuk data tunggal berbobot maupun data kelompok Pak. Kemudian yang kedua adalah ranah keterampilan. Jadi peserta didik nanti kami harapkan juga mampu menyelesaikan atau menyajikan masalah yang terkait dengan ukuran pemusatan data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi Pak. Kemudian yang ketiga adalah ranah sikap Pak. Kami harapkan nanti anak-anak juga memiliki sikap kemandirian, kreativitas, dan gotong royong Bapak. Baik, saya bisa menyimpulkan ada 3 area pengembangan yang akan dikembangkan. Jadi mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Seperti itu, gitu. Iya, betul Pak. Kemudian, untuk saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, strategi apa yang sudah panjenengan siapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ini Pak? Strategi yang akan saya lakukan nanti menggunakan kooperatif learning Pak. Jadi nanti anak-anak akan saya sajikan materi dalam bentuk PowerPoint sebagai stimulus untuk anak-anak memahami materi yang akan disajikan. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti akan saya sajikan masalah Pak yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti peserta didik akan saya kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar Pak. Sesuai dengan kesiapan belajar, kemudian nanti anak-anak berdiskusi, mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan anak-anak juga akan kita berikan kesempatan untuk unjuk kerja atau presentasi, menyampaikan hasil diskusi di masing-masing kelompok Pak. Dan yang terakhir tentunya kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Baik, jadi
untuk strategi yang akan digunakan yaitu cooperative learning gitu. Iya. Di mana materi akan coba disajikan melalui PowerPoint agar anak-anak bisa lebih antusias, lebih mengerti, betul. kemudian juga mengkaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari sektoral itu, Iya. dan juga mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya. Betul. Kemudian dilanjut dengan diskusi dan diakhiri dengan unjuk kerja. Iya. Bahwa ini presentasi. Baik, luar biasa. Kemudian untuk kalau boleh tahu untuk media pembelajaran seperti apa ini yang akan Ya, digunakan? untuk media yang akan kita gunakan tentunya ada LCD Bapak, Oh, iya. laptop untuk menampilkan materi, kemudian kita gunakan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD yang terkait dengan masalah yang harus diselesaikan anak-anak sesuai kelompoknya, kemudian didukung dengan kertas kuarto ya Bapak, ya. Jadi nanti setiap kelompok kita beri waktu sehingga anak-anak bisa menuangkan hasil diskusinya dan nanti akan dipresentasikan Bapak. Iya. Baik, jadi untuk media pembelajaran yang akan digunakan seperti LCD, Iya. kemudian ada laptop, kemudian juga ada LKPD untuk anak-anak, Betul. juga ada PowerPoint, dan Iya. juga ada disediakan kertas kuarto. Betul. Seperti itu. Luar biasa ini untuk rancangan pembelajarannya Bapak. Ini kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Ini nanti hari Senin Pak. Oh, Senin, Hari ya. Senin depan jam kedua dan ketiga Pak. Oh, 2 jam nih Bapak? Iya, betul. Oke, baik. Baik, nanti untuk hari Senin jam kedua sampai ketiga nih Bapak. Iya, Saya betul. mau izin akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas yang panjenengan laksanakan itu. Iya. Oke, kemudian ini untuk pertanyaan terakhir Bapak, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini tentunya saya memahami terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menetapkan langkah-langkah strategi kegiatan pembelajaran sehingga materi yang tersampaikan itu bisa ditangkap dengan baik oleh peserta didik dan tentunya bisa mewujudkan student well-being. Ya. Anak juga senang dalam proses kegiatan pembelajaran. Itu Pak Ferry dari dialog kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Miftakul Muin atas waktunya. Kita cukup untuk pertanyaan observasi. Sampai ketemu lagi di hari Senin jam kedua dan ketiga seperti tadi. Terima kasih. Terima atas kasih waktunya. Pak Ferry, sama-sama. Baik, demikian kegiatan observasi yang kita lakukan. Sampai bertemu di dalam kelas untuk pengamatan atau observasi bersama Pak Miftakul Muin selaku pengajar ataupun guru yang akan disupervisi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semangat? Hadir semua ya? Minggu kemarin kita sudah berdiskusi yang membahas terkait dengan materi kita, yaitu statistik ya, statistik, kemudian penyajian data, kemudian ada pemusatan data. Oke, saya ingin tahu dulu, masih ingat tidak apa itu definisi dari statistik? Ayo, oke, silakan Mbak Febrianti. Pengertian statistik yaitu pengumpulan fakta atau data yang berupa angka yang disusun dalam daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Iya, sekumpulan fakta atau apa tadi? Data yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Itu statistik. Kemudian ada lagi statistika. Ada yang tahu apa definisi statistika? Pengertian statistika? Jawab. Ya, silakan Mas. Statistika adalah pengetahuan atau ilmu tentang cara-cara dan aturan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Oke, statistika berarti berkaitan dengan metodologi ya. Bagaimana kita mengambil data, menafsirkan, menyimpulkan sampai pada menarik sebuah kesimpulan. Juga apa itu data? Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Ya, informasi yang apa? Dapat memberikan Dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan
gambaran tentang suatu keadaan. Itulah terkait dengan pemusatan data. Definisi pemusatan data itu apa? Dari data yang dapat memberikan gambaran yang dan sifat tentang sekitar mana data. Oke, baik. Ya, terima kasih. Pemusatan data itu kan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada mean atau rata-rata umum, kemudian ada median. Median itu apa? Nilai tengah. Kemudian yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, median sendiri itu dibagi menjadi 3, baik median untuk data tunggal, median untuk data tunggal berbobot, dan yang ketiga median untuk data kelompok. Baik, anak-anak, setelah ini saya akan membagi menjadi 4 kelompok ya untuk mendiskusikan. Silakan mencari nilai rata-rata dari tinggi badan seluruh siswa kelas 12 TKJ 4. Nanti silakan dicari nilai rata-rata hitungnya atau meannya, baik untuk data tunggal berbobot maupun untuk data kelompok. Siap ya? Siap. Oke, silakan berdiri. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kesiapan belajar yang sudah saya bagi minggu kemarin. Oke, silakan berdiri. Oke. Mejanya diubah tak apa-apa. Baik, sudah sesuai kelompok masing-masing ya. Mbak, ini di depan aja. Ya. Sudah ya, perhatikan anak-anak. Kemarin kita sudah mentabulasi atau mendata terkait dengan data tinggi badan seluruh siswa kelas 12 TKJ 4. Ada berapa banyaknya data kemarin? 31. Baik, silahkan anak-anak sekarang mencari nilai rata-rata hitung ya, baik untuk data tunggal berbobot maupun untuk data kelompok ya. Rumus yang disajikan sudah dipahami semua ya. Kalau menggunakan data tunggal itu berarti kita jumlahkan atau kita tambah seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, silakan itu tuangkan di dalam kertas ini ya, dalam kertas Wanto. Kemudian nanti saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, silakan diskusikan. Gimana, Mbak? Satu kelompok satu. Ya, nanti di sini ada rata-rata data tunggal. Terus bawahnya data tunggal berbobot, kemudian satunya ada data kelompok. Sajikan satu. Oke, paham? Baik. Gimana? Oh iya, disesuaikan ukurannya, disesuaikan dengan besarnya dan banyaknya. Jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar.
data berbobot, maka kita harus mengurutkan data tunggal berbobot, kita urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian kita hitung frekuensinya. Ya, setelah itu dijumlahkan, hasil perkalian antara data dengan frekuensi kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kalau untuk data kelompok berarti apa yang harus dicari? Apa yang dicari? Banyaknya kelas, banyaknya kelas. Kemudian yang kedua mencari interval, ya. Ya, ada yang ditanyakan ini? Ya, paham ya? Yuk, kelompok sudah selesai? Kelompok 2? Belum, masih menuliskan datanya ya. Apa yang harus dilakukan sebelum membuat Tempat lima. rata-rata itu Satu data dengan ini. Satu dengan lima. Satu dengan empat. Satu dengan enam. Satu lima tujuh. Belum ya? Baik, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nanti saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Baik. Siap ya? Mbak Ferdi dibagi semuanya. Ya. Satu lagi Bos. Oke, yang lain mohon memperhatikan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi mengenai rata-rata hitung dari data tunggal, rata-rata hitung data tunggal berbobot, dan rata-rata hitung data kelompok. Untuk yang pertama yaitu rata-rata hitung dari data tunggal. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu tinggi badan seluruh siswa dari kelas 12 TKJ 4. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya menemui 5.121 cm. Kemudian kita akan mencari rata-rata hitung dengan cara menjumlahkan seluruh tinggi badan siswa tersebut dan dibagi oleh jumlah siswanya atau N. Dan kita menemui hasil yaitu 165,19 cm. Selanjutnya kita mencari rata-rata hitung data tunggal berbobot. Kita perlu membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tinggi badan yang sudah kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian frekuensi dari tinggi badan tersebut, lalu kita mengalihkan dari frekuensi dan tinggi badan dengan hasil seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma F kali X per N. Hasilnya yaitu 165,19 cm. Selanjutnya yang terakhir yaitu rata-rata hitung data kelompok. Kita juga perlu membuat tabel yang terdiri dari nilai. Nilainya ini kita memberi interval yaitu 5. Ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya bertanya, Silakan dari kelompok 3. untuk mendapatkan intervalnya itu bentuknya dari mana? Oke, jadi untuk mendapatkan interval, cara menghitungnya dengan membagi jangkauan dari banyaknya kelas. Mungkin ada yang kurang paham. Ya. Baik, kita beri aplaus. Terima kasih satu luar biasa. Silakan duduk ke tempatnya. Silakan duduk, Mbak, Mas. Terima kasih ya. Mulai ya. Baik, anak-anak, dari kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, saya ingin meminta refleksi ya.
dari teman-teman, dari anak-anak, kira-kira apa yang sudah diperoleh dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Saskia. Ya, silakan Mbak Saskia, apa yang diperoleh? Dari pembelajaran hari ini saya dapat memahami cara mencari rata-rata hitung atau MEAN dari rata-rata hitung data berkelompok, data tunggal, dan data tunggal berbobot. Oke, terima kasih Mbak Saskia. Jadi kegiatan hari ini boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita bisa memahami bagaimana cara mencari rata-rata hitung baik untuk data tunggal berbobot maupun data kelompok. Satu lagi, mas-masnya. Oke, Mas Reza. Silakan. Karena saya dapat berdiskusi bersama teman-teman. Iya, bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ngantuk nggak Mas Reza hari ini? Tidak ya. Semangat. Ya, semangat. Oke, semangat. Terima kasih ya pembelajaran yang luar biasa hari ini. Kalian sangat aktif berdiskusi, saling bertanya antara satu teman dengan teman yang lain. Cuma yang perlu saya tekankan adalah perhatikan rumus untuk mencari rata-rata hitung, terutama untuk data kelompok ya. Yang harus kita perhatikan adalah ketika menggunakan mencari rata-rata hitung dengan rata-rata sementara, yang harus diperhatikan adalah saat mencari nilai rata-rata sementaranya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Ketemu lagi pekan depan ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melakukan sesi pasca observasi. Setelah tadi Bapak Miftahul Muin telah melaksanakan praktek pembelajaran di dalam kelas, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Muin. Selamat siang Pak Hadi. Oke, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah di dalamnya juga supervisi seperti itu Pak Muin. Ini ada beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Seperti itu ya. Ini pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung ini? Iya, terima kasih Pak Hadi. Perasaan saya tentunya deg-degan Pak ya, karena memang kebiasaan setiap hari ketika proses belajar mengajar itu kan tidak pernah disupervisi atau jarang, mungkin hanya satu semester sekali diadakan supervisi. Tetapi secara keseluruhan alhamdulillah saya juga merasa senang sehingga proses kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan, dan tentunya ini juga bisa untuk pengembangan diri saya Pak, juga di supervisi pembelajaran. Baik, jadi secara keseluruhan senang kita Pak sudah Ya. dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak buat. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini Pak, bisa diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan yang sudah diterapkan di dalam kelas tersebut. Ya. Sesuai yang saya sampaikan ketika percakapan kita pra observasi kemarin Pak, ada 3 zona atau tiga area pengembangan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah kognitif. Dari sisi kognitif, insya Allah anak-anak sudah cukup memahami ya kalau berdasarkan hasil refleksi yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, dari kegiatan proses pembelajaran itu sikap anak, keberanian anak berdiskusi, keberanian anak untuk bertanya, menyampaikan pendapat, kemudian menggali ide
dan juga literasi itu juga sudah mulai tampak dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan dari sisi pengembangan area keterampilan Pak Ferry, anak-anak juga sudah mampu membuat tabel distribusi frekuensi, bahkan anak-anak berkreasi dengan menggunakan warna yang berbeda ya, di dalam pembuatan tabel maupun grafiknya. Baik, jadi ini juga secara keseluruhan sudah baik ya, mulai dari ranah kognitif tadi, Ya. memahami, kemudian juga dari sikapnya ya, muncul keberanian untuk mengungkapkan ide ataupun bertanya ya. Kemudian dari keterampilan anak-anak juga sudah mampu mengkreasi ya tabel Betul, distribusi distribusi frekuensi. frekuensi tersebut. Ya. Kemudian sejauh mana Bapak ada pengembangan yang disampaikan tadi sudah berhasil atau belum Bapak? Ya. Kalau pertanyaan sejauh mana, ini berdasarkan data ataupun hasil refleksi yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran. Alhamdulillah anak-anak sudah di atas 80% Bapak. Anak-anak sudah mampu menguasai, atau dari sisi penilaian hasil itu lebih dari 80% anak-anak sudah di atas kriteria ketuntasan minimal Pak. Baik, jadi untuk sejauh mana ini area pengembangan berarti sudah berhasil nih Bapak, Iya, karena betul. dari hasil refleksi itu sudah 80% ke atas Iya, anak sudah mampu 80%. untuk memahami materi tersebut. Baik, Iya. kemudian mungkin Bapak selama pembelajaran tadi ada kekurangan atau kendala yang dialami selama proses pembelajaran. Iya. Beberapa kendala yang saya alami diantaranya manajemen waktu Pak. Manajemen. Ya, manajemen waktu yang efektif sesuai dengan perencanaan itu ternyata memang tidak mudah, karena harus ada kontrol kelas yang efektif, yang efisien, sehingga tujuan atau capaian pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik. Yang kedua, refleksi saya terkait pembelajaran ini adalah penggunaan media yang saya kira masih perlu ditingkatkan kembali Bapak ya. Inovasinya atau hal-hal baru yang dari lingkungan sekitar yang bisa saya bawa ke dalam kelas, yang kemudian untuk melahirkan pembelajaran berbasis kontekstual learning. Ya, baik, jadi untuk kendala yang dihadapi yang pertama yaitu masalah manajemen waktu gitu Pak. Kemudian juga penggunaan media yang perlu ditingkatkan lagi atau berinovasi lagi seperti itu. Kemudian apa yang kira-kira apa ini Bapak penyebab dari kendala tersebut dapat terjadi? Ya, kendala itu muncul bisa juga karena Untuk yang waktu dulu nih. terkait dengan waktu barangkali ya Pak. Durasinya memang idealnya pembelajaran matematika itu kan bisa 4 JP dalam satu kali pertemuan Pak. Tapi pada prakteknya ini didesain 2 jam pembelajaran dalam satu kali pertemuan, sehingga pembelajarannya terkadang terputus di tengah, sehingga tidak sampai utuh sampai akhir gitu Pak. Kemudian Pak, untuk yang masalah penggunaan media ini Pak yang perlu ditingkatkan. Ya, terkait dengan media tentunya saya harus lebih banyak untuk shopping ide ya, terkait dengan ide-ide media pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, yang atau mungkin miniatur yang ada di luar sekolah, di luar kelas, itu bisa saya bawa ke dalam kelas, kemudian bisa digunakan sebagai media untuk demonstrasi kepada peserta didik Pak. Baik, jadi agar anak-anak dapat lebih mudah memahami Betul. materi tersebut. Kemudian dari permasalahan tersebut, dari penyebab permasalahan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya ini Bapak agar proses pembelajarannya itu bisa lebih baik lagi? Agar pembelajaran ke depan bisa lebih baik, tentunya pembuatan rencana pembelajaran atau modul ajar itu harus betul-betul dibuat fokus pada capaian pembelajaran yang didesain, kemudian meminimalisasi hal-hal yang tidak dibutuhkan ya, di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik, jadi salah satunya dimulai dari mendesain RPP tersebut Ya, agar lebih fokus pada materi yang esensial. Betul ya. Kemudian mungkin ada dukungan yang seperti apa ini yang panjenengan butuhkan ini Pak agar bisa terlaksana? Ya,
Tentunya dukungan yang paling dibutuhkan itu diskusi ya Pak, diskusi dengan teman-teman sejawat dan tergabung dalam forum MKMP mata pelajaran tingkat sekolah supaya untuk memperkaya media pembelajaran, kemudian strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi maupun karakteristik peserta didik. Baik, jadi idenya sudah sangat bagus Bapak. Kira-kira kapan untuk rencana tersebut akan direalisasikan? Untuk realisasi minggu depan itu kita ada pertemuan rutin Pak, MGMP mata pelajaran matematika di tingkat sekolah Pak. Jadi ya tujuannya untuk saling memberikan feedback, memberikan masukan, saran untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Baik, jadi minggu depan ini dalam waktu minggu Iya, depan akan segera direalisasikan tersebut dengan diskusi di forum MGMP sekolah. Iya. Seperti itu, Bapak. Mungkin untuk pertanyaannya cukup demikian Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi dapat direalisasikan dengan baik. Kemudian saya juga penasaran nih Bapak, ingin menunggu cerita-cerita baiknya progresnya dari hasil diskusi dengan rekan-rekan. Mungkin seperti itu Bapak. Terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak ini dari hasil kita selama pra, kemudian observasi dan juga pasca observasi ini. Iya, tentunya dari proses kegiatan supervisi pembelajaran atau supervisi akademik mulai dari pra, observasi maupun pasca, tentunya saya banyak belajar Pak. Banyak pengetahuan baru, terutama hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum proses pembelajaran, sehingga paradigma atau pemahaman yang menganggap bahwa proses pembelajaran itu hanya saat dilakukan di dalam kelas itu ternyata salah. Jadi guru itu harus berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses melakukan refleksi. Ini jadi masukan ya untuk saya sebagai pembelajaran baru. Baik, jadi sudah banyak belajar ya Pak. Guru memang harus secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga refleksi dan evaluasi tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Muftatul Muin atas waktu dan kesempatannya. Jadi semoga kita memang kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran bersama peserta didik untuk juga pembelajaran yang lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.